menurut gua kenapa orang kontroversi itu, apa kejadian-kejadian kontroversi itu rame terus. Karena banyak orang stres. Banyak orang stres di Indonesia. Tuh, setuju kalau itu. Dan itu udah secara kesejahteraan kita. Oh, kita ngomongin kalau negara-negara lain mungkin pendidikannya ditanggung pemerintah apa segala macam. Dan itu selaras sama ini juga mal kalau ada orang, weh maling ya, padahal belum tentu maling gebukin. Iya. Itu kalau ditanya kenapa lu gebukin? Pengen mukulin aja. Iya, lu nggak tahu yang lu gebukin siapa? Nggak tahu, pengen mukulin aja. Itu doang tuh. Jadi haters tuh kayak kalau di lingkungan tuh ada orang main hakim tapi ikut-ikutan gebukin. Karena ya sebenarnya itu cuman ya inilah cara melampiaskan emosi itu kan ada banyak ya. Nah itu yang negatif. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini. Tadi pas mau datang ke sini, beliau ini ngambil kuliah lagi. Makanya gue mau langsung tanya, kuliah apa Tir? Kuliah apa nih? S2 ya? S2 ya? Spesialis S2. ya? Enggak, S2 beda. Spesialisnya masih 2024 gua. Emang gimana sih jenjangnya kedokteran itu kan S1 dulu? Yang pertama kan pendidikan dokter S1, terus S.Ket. S.Ket itu sarjana kedokteran. S1. Terus koas. Setelah koas nanti 2 tahun, itu koas tuh yang kayak praktek dokter muda gitu. Terus kalau yang sering dibully senior enggak ya? Iya benar. Yang kita kalau ceng-cengannya kita jabatannya lebih rendah dari keset gitu. Iya kan gitu disuruh-suruh terus zaman koas kan. Biar dapat kompetensi terus 2 tahun diuji baru kita dapat gelar DR. Koas itu sebenarnya rumah sakitnya ditentukan kampus ya? Tentuin kampus, masih tentuin kampus. Dan di keliling-keliling. Oh, gimana maksudnya? Jadi kalau kita kayak gua kan di UGM, terus itu koasnya ditentuin kadang kita bisa ke RSUD Banjar, kadang Banyumas, kadang Wates yang memang di kerjasama dengan UGM. Kalau di UI beda lagi nanti pasti. Nah setelah itu dapat gelar dokter, terus magang internship setahun, terus digaji tuh, digaji sih dikasih fee lah dari pemerintah ibaratnya bukan gaji. Terus habis itu boleh praktek umum, boleh langsung spesialis. Nah gua kerja dulu, nabung, terus ini kuliah magister bisnis manajemen. Oh beda? Beda di ITB karena gue berpendapat kan kedepannya gue bisa ngatur klinik, bisa ngatur rumah sakit. Itu kan Mars, gue buat decknya, bisnis decknya. Oh makanya sekarang lu punya itu yang apa kayak agency ya apa sih? Iya konsultan bisnis yang itu. Konsultan bisnis gue partneran sama istri gue, kebetulan dia MBA sama partner gue yang lain Jupaka. Oh Jupaka ya? Iya terus habis itu kita gue kuliah MBA, harapannya kalau nanti lulus, gue nanti habis itu kuliah spesialis, terus nanti kita bisa ngebuat sesuatu yang baru. Gue tinggal partneran sama orang yang kuliah manajemen rumah sakit gitu. Oh, kuliah spesialis itu berapa lama Tir? Kalau spesialis tuh tergantung, kalau ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. 8 semester. Bedanya apa tuh? Kalau yang 4 tahun biasanya tergantung jurusan, kayak beberapa tuh kayak ada SPKO itu 4 tahun sampai 4,5 tahun. Kalau yang 5 tahun biasanya pegang pisau, kayak bedah, opjin. Oh udah yang agak ini ya serius nih ya, maksudnya 5 tahun ini harus detail nih. Iya 5 tahun tuh biasa rata-rata pegang pisau, kalau enggak penyakit dalam, jadi kita bisanya stase besar, penyakit dalam, terus bedah, terus opjin anak, itu biasa 5 tahun. Itu bisa 5 tahun? Dan gak digaji. Kalau 4 tahun apa aja tuh berarti? 4 tahun yang setahu gue sih ada SPKO, yang 4,5 tuh ada patologi klinik, patologi anatomi, SPKO apa ya? Kedokteran olahraga, yang jadi dokter timnas, dokter tim bola. Jadi kayak Liverpool tuh kan, kayak Liverpool tuh tim bola gua tuh, kemarin dia hiring dokter medis. Jadi kenapa gua akhirnya memutuskan untuk pengen mendalami itu suatu saat nanti, karena kebutuhan akan hal itu banyak. Jadi ada pola penelitian tuh keluar nih, kita ngomong dulu potensi kenapa gua akhirnya milih di situ kan. Karena ternyata tuh semenjak pandemi, gaya hidup orang tuh lebih ke sport. Dia tahu bahwa daripada sakit nih rugi waktu, kalaupun ketanggung asuransi rugi waktu, akhirnya mereka ke sport. Nah ke sport ini tim-tim bola menjadi entertain. Nah salah satu faktor penting dari tim bola itu adalah nutrisionis sama dokter olahraganya, sama fisioterapisnya. Kayak contoh kalau kita atlet tuh, kayak kalau di basket kayak contoh Ade tuh Anthony Davis, dia selalu cedera di tempat sama terus kan. Iya. Itu karena ada 2 kemungkinan, mungkin dokter recovery-nya belum tepat atau dia belum sembuh maksa main lagi. Lah tapi kan dokter biasanya udah ngingetin dong Tir, maksudnya ke Anthony Davis ya, lu jangan main dulu ya gitu. Paksa rata-rata itulah makanya ego dari atlet. Nah disinilah dokter tuh harus ngasih akal kan, kayak waduh lu masih mau main ya, berarti dia harus memaksimalkan segala penelitian yang ada, bersumber penelitian apa, treatment apa yang tepat supaya cederanya bisa pulih dengan cepat. Nah di Indonesia gara-gara adanya artis-artis masuk
industri di sport itu mengakibatkan akhirnya timbul tim sport kita tuh menjadi entertainnya mulai jadi. Iya. Tapi memang kalau ngomongin sepak bola mah udah dari kapan tahu dari di Indonesia udah paling besar kan secara hype kan. Awareness-nya paling besar. Cuman convert ke bisnisnya itu belum rapi. Iya benar. Semenjak ini ya Atta Halilintar masuk invest. Iya. Semenjak Raffi sama Atta sih. Iya, Mas Gibran ya kan udah mulai masuk ke Persis Solo. Betul. Jadi secara environment juga diisi oleh orang-orang yang di Indonesia juga punya influence yang besar gitu kan. Iya, jadi kenapa kok akhirnya intinya tuh di bisnis yang olahraga tuh ada bisnisnya. Iya, ada bener. bisnisnya. Nah, orang-orang tapi di Indonesia itu belum bisa dikonvert secara maksimal gitu. Ya, salah satu menteri kita kan bisnisnya di situ, Pak Erick Thohir. Iya. Sukses dia, beliau sukses tuh di industri olahraga. Nah, di situ gue mempelajari, ya gue kuliah dulu bisnisnya karena kan gue ada basic di situ supaya nanti kalau kita, alhamdulillah tuh pengennya kan buat klinik sendiri, partneran sama orang, ya kan kita buat decknya, terus ternyata enjoy di olahraga. Olahraga enjoynya pun bukan karena tiba-tiba gue pengen SPKO, bukan, karena di 2021 Desember gue memutuskan untuk mengubah gaya hidup. Ya makanya lagi rajin nge-gym sama naik sepeda kan. Nge-gym, sepeda, lari, terus cedera, kita tanya sama senior, terus habis itu akhirnya disitulah kita ngerti, oh ternyata tim-tim bola luar sama tim olahraga luar tuh sangat mencari kebutuhan dokter SPKO. Di Indonesia Iya benar. Pun ada kayak Persija kemarin kalau nggak salah merilis nutrisionisnya. Nah kelak kedepannya ini akan semakin membesar. Benar. Dan kebutuhan SPKO itu harus akan dipenuhi terus. Nah setahu gua yang SPKO tuh, setahu gua ya mungkin kalau ada senior gua revisi itu UI yang baru ada. Untuk Indonesia? Ya, keseluruhan, UI. maksudnya apa Jakarta doang? UI setahu gue di Indonesia UI, di UGM tuh setahu gue baru rehab medik. Belum ada yang SPOK tadi? SPKO. SPOK Banyak itu penting. Nah mungkin di Indonesia masih mikir emang bedanya apa? Ya dokter SPKO tuh memang khususkan ketika atlet itu lagi bertanding dia harus ngawal. Walaupun nanti treatmentnya kalau misalkan amit-amit putus ligamen itu ke SPOT juga sama rehab medik. Tapi yang pertama di lapangan harus beliau. Iya. Gitu. Kan LeBron James sama Cristiano Ronaldo itu kan punya dokter pribadi ya, yang dia hire untuk selama karirnya, mungkin selama karirnya dia mungkin ya yang dia hire untuk ngasih makanannya apa aja sampai akhirnya karir mereka bisa sustain sekarang karena mereka bayar mahal untuk satu dokter doang untuk ngasih tahu terus sampai karirnya habis gitu ya. Betul. Nah kalau lu maunya itu nanti kalau misalkan lulus spesialis itu, lu mau yang ngambil tim Persija gitu atau Persib gitu ngambil tim atau lu ngambil satu orang doang, lu bina terus sampai karirnya habis kayak LeBron sama Cristiano Ronaldo. Kalau gue sih pengennya yang membina terus. Berarti satu orang aja satu tim? Satu orang pengennya. Tapi kan kita sebagai dokter nggak boleh milih pasien. Gue sih bercita-cita adalah suatu saat gue akan membentuk sama teman-teman gue, membentuk sebuah klinik atau vaskes yang kayak one stop gitu, orang datang bisa ke sana. Oh. Gue pun jadi SPKO tuh gara-gara apa? Jadi gara-gara aku ketemu senior gue namanya Dr. Dika, beliau SPKO 2006 dari UI, terus ada fisioterapis Mas Asep itu timnas. Nah dari situ gue kan olahraga terus tuh, tapi ternyata memang benar pola makannya itu harus diubah total, pola hidupnya diubah total, pola makan diubah total, baru kita tuh bisa mencapai target. Ternyata tubuh manusia segitunya, akhirnya tertarik. Dan LeBron sama Cristiano Ronaldo ngabisin segitu banyak duit untuk satu orangnya atau dokter ini ya. Iya, dan itulah yang kita lihat sekarang. Makanya kalau kita melihat kayak wah LeBron kan barusan nih tanding hari ini dia sebagai pencetak poin terbanyak sepanjang sejarah ya. Ya pas rekaman ini ya. Iya, yang pas rekaman ini walaupun kalah sih Lakers. Terus habis itu Ronaldo juga. Nah, itu tuh bukan karena mereka tiba-tiba, mereka tuh diprogram. Iya, itu sehingga ketika mereka usia 37 atau 40, mereka tuh tetap performanya bisa mengimbangi yang muda. Walaupun endingnya stamina yang nggak bisa berubah, jantung. Ya. Jantung tuh satu-satunya yang nggak bisa dirubah. Jadi kayak tetap dia akan menua. Jadi dia mungkin berlari masih kuat, tapi mungkin tidak akan sehebat yang dia pada waktu prime. Tapi dia masih bisa mengimbangi yang muda. Nah itulah Ronaldo dan LeBron dan kawan-kawan yang masih tua masih main atau Ibrahimovic itu bukti bahwa pentingnya tim dokter dan tim medis sama nutrisionis. Iya benar, SPKO ini segitu krusial untuk karir orang ya. Sama nutrisionis, atlet itu kalau di luar negeri makannya sangat teratur, makannya bener-bener di pola kayak daging harus berapa gram, garam harus berapa. Tidur air putihnya. Oh iya, di sini kan enggak. Di sini enggak. Dan bahkan mereka tuh bisa nanya yang kayak dok ini udah boleh minum wine gak hari ini gitu iya, kan. Itu izin bener. Izin dulu kan. Izin dulu.
Kalau boleh ini apa sigar apa? Sigar, oh, boleh ngerokok, nggak? Iya ngerokok. kan biasa kalau menang kan mereka ngisap Sigar, sigar tuh. iya, boleh. Ini boleh nggak dok kalau yang kayak gini? Oh boleh kalau ini. Tapi sekali ini aja. Habis itu kita ada treatment apa lagi Betul. untuk recovery-nya gitu ya? Betul. Makanya yang gue bingung tuh malah si Messi. Messi itu kan dia berlari terus ya. Iya. Tapi cedera lututnya minimal. Di tackle-nya kan luar biasa. Berarti tuh antara dia latihan terus sama program latihannya luar biasa itu. Oh berarti dibarengin sama si nutrisi tadi pas Iya. latihan yang gila-gilaan ya? Betul. Jadi sebenarnya setiap manusia biasa pun kalau mau olahraga dan diprogram dengan baik itu dia bisa. Paling nggak mendekati level di situ bisa. Iya tapi kayak misalnya kita ngomongin Neymar ya misalkan. Neymar itu kan kaya ya nggak mungkin Neymar nggak kaya gitu. Dan tapi dia gampang cedera gitu. Itu kadang-kadang itu udah kehendak Tuhan kah atau Lifestyle apa sih? sih. Lifestyle tuh. Kan ada atlet ada dua ya. Strict kayak Ronaldo sama itu bosen. LeBron. Pak. Ah iya benar. Bosen loh Pak. Karena gue ngalamin tuh. Jadi Ya, gue setengah tahun awal tuh masih kayak gue bisa nih makan. Ini bener ya. Jadi ada kemarin netizen bilang bulking ataupun olahraga itu ada privilege mas. Satu kalau kamu sudah banyak uang punya banyak waktu. Bener. Itu nggak dulu gue berusaha denial tapi sekarang memang bener. Jadi kalau kita sudah punya uang dan punya waktu itu kita bisa memakan makanan yang nutrisinya lebih bagus. Tapi bosen, itu terus yang dimakan. Kayak gue tuh selalu makan tuh harus 4 kali sehari plus 1 cemilan. Itu kalau gak ada dada ayam, daging salmon, daging sirloin gitu terus. Gak bisa keluar, gue udah setengah tahun, udah hampir 4 bulan gak makan gorengan. Gak bisa, jadi selalu ganggu. Gorengan tapi bukan gorengan fresh ya yang pakai minyak yang sekali pakai. Jadi minyak masih kuning gitu, tapi gorengan yang hitam yang gurih banget, yang minyaknya berkali-kali itu nggak bisa. Gue makan kentang goreng fresh tuh bisa remuk tenggorokannya. Jadi kayak sekacau itu nanti. Atau kita ambil pikir tidur kelamaan tuh jam 2, gue kerja, besoknya pasti nggak bisa olahraga. Terus makan itu ngaruh. Kayak kemarin gue ke Jepang tuh makannya kan gue tetap program, tetap olahraga juga di sana. Balik lebih massa ototnya lebih naik ketika di Jepang karena di sana makanannya lebih bersih daripada yang di sini. Masa otot tuh gimana menjelaskannya gitu? Jadi tubuh manusia itu kan misal beratnya X ya. Dan ini kan yang dipahami manusia. Maksudnya dipahami orang. Gue sudah makan banyak kok gak gemuk. Itu kan problem orang kurus ya. Gue udah makan banyak gak gemuk. Nah lu banyaknya tuh nasi. Nah sementara yang ingin membuat gemuk secara sehat itu tuh otot. Otot tuh butuhnya protein sama lemak dikit gitu loh. Lemak dan protein. Yang kita dapat dari Yang dapat dari makanan-makanan kayak dada ayam, bebek tuh banyak kolesterol gak masalah, daging sapi, daging-dagingan, terus telur, terus habis tahu, tempe gitu kan. Oke. Nah itu tuh yang harus dibanyakin tuh itunya. Nasinya tuh tetap tapi itunya dibanyakin. Oh. Nah kalau basicnya dia nggak suka makan, nggak suka ngunyah nih, orangnya udah males ngunyah. Jadi ada orang yang gitu kayak males ngunyah. Bayangin lu biasa makan nasi ayam, nasinya segini, ayamnya segini. Untuk menjadi lebih bulking atau kebutuhan otot, lu tuh harus nambah ayamnya 1 porsi lagi. Kalau udah enek gimana? Nah itu yang pertama. Nah kedua, massa otot tuh massa yang nempel di otot-otot. Kita nggak skeletal, jadi massanya nempel di tulang-tulang. Itulah alasan kenapa orang olahraga diimbangi dengan baik, ototnya ngeri-ngeri kan. Contoh gini deh, kuli bangunan. Kuli bangunan itu kenapa makan nasinya banyak banget? Karena dia kegiatannya endurance. Dia tuh ngangkat bangunan bisa 12 jam. Jadi otot itu dipaksa adaptif terus dengan energi yang minimal dan oksigen yang minimal. Makanya kuli bangunan itu sangat kuat dan lebih atletis daripada orang biasa. Tapi dia makanannya lebih ekstrim daripada orang biasa. Nasinya bisa banyak banget karena memang energinya luar biasa. Nah jadi orang yang kalau mau gemuk nih, kalau mau gemuk secara sehat tuh bayangin proteinnya. Lah terus kalau udah gemuk gimana? Malah lebih enak. Lu kalau diet doang nanti kurus tapi nanti kulitnya gelambir-gelambir. Nah mau diet secara sehat ini gemuk secara sehat tuh bisa. Jadi gemuk terus lu latihan nge-gym atau workout atau lari sehingga lu seimbang. Jadi perlahan lemak lu berkurang tapi lemak itu digantikan otot jadi kulitnya gak gelambir. Gitu. Makanya diet secara sehat tuh bukan hanya mengurangi porsi makan. Misal nih Kemal 100 kilo terus pengen jadi 60 kilo. Terus lu diet doang gak mau olahraga. Lu bisa 60, tapi ketika nanti lu makan banyak lagi, lu akan gemuk lagi. Jadi paranoid, orangnya takut makan. Lu sering gak lihat orang yang gemuk terus jadi kurus, ditawarin makan takut, nanti gue jadi gemuk. Sebenarnya gak masalah, asal olahraganya. Jadi itu yang salah kaprah tuh kalau mau kurus tuh bukan hanya dengan obat ataupun pola diet. Lu tambahin aktivitas fisiknya, jadi sehingga lu kulitnya tuh gak ngelambir-gelambir, kenceng. Ya fisik itu bisa apapun ya, jogging, main basket, nge-gym, apapun. naik sepeda. Iya makanya aku selalu suka kalau ada orang yang nyempetin kayak sesibuk-sibuknya dia dalam kerja, dia masih kayak seminggu sekali nyempetin futsal lah, basket lah. Itu
Itu bermanfaat. Olahraga tuh maksudnya dalam seminggu tuh nggak harus setiap hari kan? Enggak lah, tergantung. Kalau misalnya ada orang kerja 9 to 5. Oke. 9,5 sampai 5 lah yang biasanya nonton kan 9 to 5 ya. Dia seminggu 2 kali cukup pas weekend. Cukup tuh ya. Ya, dan kemarin kan sempat viral tuh Mas Tio Nugros. Iya, yang masih awet muda. Ya itu kan sebenarnya dia ngasih edukasi bahwa dia tuh makan MSG secukupnya. Dan makan gorengan secukupnya. Olahraganya dia bahkan mengatur kadar natrium dan beliau olahraga. Jadi walaupun gantengnya dia tuh genetik ya, nggak bisa ditiru. Dia ganteng banget emang. Gua akuin tuh sebagai cowok emang ganteng dia. Tapi kan freshnya itu yang kita harus tiru. Pola hidup tuh berarti ya? Iya, ganteng itu adalah genetik. Tapi kalau bersih sama fresh kan wajib. Jadi walaupun muka gue pas-pasan, at least gue tuh fresh. Lebih enak dilihat gitu loh. Iya. Itu berarti tadi yang kita bahas itu semuanya nutrisi dan apa-apa itu udah terpenuhi itu ya secara nggak langsung mungkin ya, gaya hidup. Betul, tapi memang ada privilege kalau orang yang kemampuan finansialnya semakin bagus, dia akan mendapatkan akses gizi semakin baik. Iya. Dia memang Om Tio, gue manggilnya Om Sih karena 50 tahun cuy. 52 Pak. 52 anjing. Om Tio emang terlihat awet muda, tapi ada yang bilang nggak punya anak juga awet muda ya. Wah itu jangan, itu fansnya banyak. Jangan. Ya kan gue. Itu fansnya banyak. Ya kan gue ada juga kan nggak ada masalah kan belum tahu belum terbukti juga kan kita nggak tahu Tir. Ya kan. Tapi memang yang bersangkutan memang opininya selalu anti mainstream sih. Anti mainstream sih itu. Ya kita juga nggak tahu faktanya memang kan di Twitter ramai juga tuh. Dia tuh nggak takut ya. Ya nggak kan dia ada yang bilang begitu katanya awet kalau nggak punya anak itu yang bikin awet muda. Tapi sementara di Twitter ada yang bilang ini ada anak 2, anak 3 tapi tetap awet muda juga ada. Sebenarnya tuh kan kita anggapnya child free itu kan. Iya. Ya, kayak lu tunangan ya. Tunangan nih. Kayak ada orang nih habis nikah belum tentu mau punya anak. Ya, yang mana itu choice kan? Choice ya. Child free itu choice, cuman yang agak rancu adalah pendapatnya beliau ini itu yang menganggap bahwa apakah nggak punya anak itu selalu awet muda, belum tentu. Yang buat awet muda itu stressful. Ya berarti dia stresnya kan anak. Dia doang. Jadi jangan menyamakan orang lain. Belum mungkin saja ada orang tua atau bapak-bapak kebahagiaannya anak. Ada yang kayak gitu. Ada ya. Ada. Jadi dia mungkin contoh tuh rumahnya di Bogor. Terus dia kerja di Jakarta. Ada tuh ngekosnya di Jakarta, dia pulang tuh tiap weekend. Begitu dia pulang ke Bogor tuh naik KRL, pulang tuh atau naik travel, kebahagiaannya lihat anak. Ada yang kebahagiaan stress relievernya anak. Tapi ada orang-orang kayak beliau ini yang stres kalau lihat anak. Ada ya. Nah stressful itu yang nyebabin tua. Kebetulan stressful beliau ini anak, ya udah tuh pilihan dia. Iya nggak ada dan nggak ada yang salah. Cuman ya jangan mengeneralisir bahwa nyebut tanpa anak itu akan bisa nyebab tua, tanpa anak awet muda. Iya. Belum tentu. Iya. Wulan Guritno. Nah makanya kan dibahas itu Yunisara. Sofia Latjuba. Sofia Latjuba. Nah, ya kan sulit. Itu 1 skincare, 2 happy. Iya. Happy. Dan ada temen gue ada yang juga yang bilang suntik DNA salmon. Ada kayak gitu. Lu tahu gak itu yang suntik DNA? Itu apa sih Tir? Itu tuh sebenarnya kaitannya DNA salmon tuh kan regenerasi protein intinya. Intinya tuh kita masukin protein. Intinya protein dan protein itu bisa memecah recovery dan membuat kekencangan pada kulit dan itu ranahnya SPKK sama dokter estetik, bukan ranah gua. Tapi ada tuh istilah memang itu ada. tuh. Memang ada tuh. Tapi intinya tuh semua cewek gini, kalau lu memang mau fresh, lu pengen kulit lu kenceng, lu harus olahraga. Jangan takut angkat beban. Kenapa? Karena olahraga itu akan ngebuat otot lu kenceng. Sehingga otot kenceng ini yang nyebabin kulit kenceng. Nanti saya keker. Ya keker itu kalau lu sudah memang antusiasnya pengen angkat bebannya kontes. Ya atau karena mau syuting Sri Asi. Ya mungkin. Harus keker. Karena kan cewek tidak punya hormon testosteron. Yang ngebuat otot membentuk-bentuk gede-gede itu kan testosteron sebenarnya. Nah, cewek kan minimal itu. Dia punya estrogen. Nah estrogen itu yang ngebuat awet muda cewek itu estrogennya. Estrogen, nah ketika dia menopause, estrogennya itu kan hilang, makanya dia langsung keropos semua tulangnya. Nah ketika cewek-cewek ini mulai olahraga dari muda, dia tuh sebenarnya menabung di masa tua. Makanya si beliau ini, kalau dia bilang yang menyebabkan masa muda, awet muda tuh nggak punya anak, ya berarti dia ya generalisir, terus nge-tweet ya mana tuh mungkin pendapat dia, ngomen ya di Instagram. Tapi kalau dia olahraga dan skincare bagus, dia tetap akan awet muda juga. Walaupun sudah melahirkan. Iya. Dan menopause itu tadi ya. Iya itu kan ketakutan perempuan-perempuan sih memang kita tidak bisa menyalahkan yang mau child free atau enggak, itu keputusan, tapi menyerang orang yang punya anak pun salah gitu. Betul, itu terkesannya ofensif, tapi ya ada yang kayak setelah nikah nunda 3 tahun punya anak. Ya mungkin karena dia kuliah, makin bangun karir, susah memang beli rumah, sibuk. Ya daripada punya anak ujung-ujungnya kayak kucing.
Iya. Punya anak nggak diurus, nah kan bahaya kan. Bahaya. Nggak semua orang siap punya, makanya tapi ada juga orang yang stress liver anak, tapi ada juga seperti itu, jadi nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang buat awet muda itu kalau cewek, satu estrogennya, 2 olahraga, 3 skincare, jelas. Udah jelas tuh ya. Ya, Harga mati. Harga mati skincare, makanya ya banyak orang yang kayak Sophia Latjuba atau Mbak Wulan tuh pasti skincare-nya dan olahraganya, skincare-nya, nutrisinya gila itu. Nadia Hutagalung. Wah, ya udah. Sudah. Ya udah lah. Kalau mau kayak gitu ya harus samain sumber finance ya. Samain dulu sumber finance ya. Anjing lucu banget. Ya pokoknya. Anjing berani ya deh. Ya enggak. Gue gak nge-tweet itu loh, yang muda-muda takut gue. Ya itu udah viral, udah masuk lambe tura gitu ya, nggak apa-apa dibahas lah. Dan itu soal tadi bilang harus ada lemak sedikit. Nah kita sekarang ngomongin soal kalau vegan gimana? Tir, kan lemaknya nggak masuk, lemak sedikit dari daging-dagingan ini. Nah vegan itu kan dia pakai protein, jadi kalau vegan itu ibaratnya dia pakai protein nabati. Oke. Lemak itu juga bisa didapatkan dari tumbuhan dan buah-buahan, contoh alpukat. Oke. Alpukat itu ada lemaknya, jadi kalau orang vegan gimana? Ya berarti dia memenuhi kebutuhan proteinnya, misalkan kita makan 1 dada ayam, itu bisa 50 gram lah. Ya. Misalkan ya, terus dia vegan, ya udah dia makan tempe harus senilai 50 gram protein. Oh ngejar aja berarti ngejar gitu ya? Iya betul. Berarti harus dikalkulasiin ini kira-kira ngejar itu berapa kali tempe iya, nih gitu. Dia harus tahu. Jadi vegan tuh bisa ngejar gitu. Tapi ya kayak dia kan berarti makan kacang, kedelai dan kawan-kawan ya boleh-boleh aja. Tapi dia harus ngejar kebutuhan protein minimal harian. Lu pernah kepikiran pengen jadi vegan nggak gitu? Enggak. Tir? Enggak, kenapa? Enak. Daging enak bos. Daging enak bos. Itu dia. Sapi, kambing, iya sapi, kambing, enak itu sama ikan, telur ayam, telur bebek, wah jos sate sapi, wah jos. Aduh sate kelatak. Wah itu jelas, itu enak. Lagi pula kan tumbuhan juga dibantai kan. Iya. Kasihan mereka menghasilkan oksigen. Nah tapi kembali lagi kita soal lu nih yang tadi lu mau ngambil spesialis kan. Terus sekarang lu udah punya manajemen bisnis apa tadi namanya? Forwave. Ya itu perusahaan. Forwave ya? Forwave tuh jadi sebenarnya gua sama bini gua kan memang dia basicnya MBA duluan. Terus dia magister di ITB juga. Nah si Jupaka ini adalah partner gua yang memang dia handle perusahaan tuh udah banyak. Oke. Kadang sebagai GM, kadang sebagai COO. Nah kita itu sering handle brand masing-masing gitu. Cuman kapasitasnya sebulan 2 bulan. Nah nggak ada salahnya kita bersatu terus kita buat eskalasi konsultan. Karena memang kita itu senangnya nganalisa sesuatu. Kalau gue tuh walaupun di bisnis seperti itu tuh gue sukanya menganalisa berdasarkan data. Jadi kayak kita tuh predict the future, predict the trend future atau mengurangi resiko tuh dari data. Nah disitulah si Forwave tuh bermain. Nah berarti lu bisa ngajarin orang berbisnis dong? Iya memang seperti itu, tapi gue selalu mengatakan bahwa disclaimer berbisnis itu ketika lu masuk bisnis, ini teoritis ya. Bisnis itu uncertain. Itu yang dimiliki semua orang nih, yang semua orang motivator berbisnis. Enggak, ketika lu berbisnis lu tuh uncertain. Lu tuh belum tentu bisa makan hari ini dan belum tentu bisa makan besok. Iya. Tapi ketika lu kerja, lu tuh certain. Lu dapat kepastian kalau kerjanya tetap. Lu dapat kepastian, asuransi kesehatan, lu dapat kepastian bulanan. Lu tidak akan khawatir kayak tiba-tiba besok gak makan kecuali manajemen finance buruk. Nah ketika lu sudah mau jadi pengusaha, lu tuh harus siap dulu secara pondasinya. Nah itulah yang gue pelajarin. Selama ini gue memang pengusaha dari 2009 itu based on experience mal. Nah sekarang ketika di level ini gue semakin berkembang, ternyata gue membutuhkan ilmu itu. Karena kalau gue hanya membuat sesuatu besar itu ibarat rumah mal. Dan ini analoginya gini, lu tahu rumah yang awalnya cuma 1 lantai kan? Pondasinya kecil kan pasti, dangkal lah. Tapi kalau lo lihat gedung tinggi, itu pondasinya sampai pakai paku bumi. Ya kan? Jadi bangunan yang kuat itu semakin tinggi bangunannya, semakin dalam pondasinya. Itu secara teori dan itu teknik sipil dan siapapun ngerti kenapa kok ada paku bumi ukurannya beda-beda. Nah bisnis itu kayak gitu. Ini yang teman-teman belum tahu, dia buat bisnis awalnya segini nih kecil gitu kan. Terus dia pengen naikin kan, ego dong. Wah omset udah naik, gue pengen naikin levelnya. Dia hanya bisa renov rumah, nambahin lantai. Tapi pondasinya gak dibangun. Makanya hancurnya rata-rata di atas. Nah gue sadar semua anak muda yang berbisnis itu pasti jago marketing. Tapi mereka juga harus belajar lagi pondasi yang lain. Kayak keuangan seperti apa, decision making kayak apa. Itu yang ngebuat akhirnya gue ngerasa kayaknya problem Susan Care ini bukan marketing. Problem Susan Care adalah pondasinya aja. Gue harus mempelajari ilmu-ilmu yang gue gak pelajari di kedokteran.
Dan benar setelah gue mengalami pondasi itu dan gue terapin di Susan Care, gue terapin di 4Wave, klien juga seneng. Karena banyak nih agensi yang ada di Indonesia itu kalau soal marketing jago. Oke. Karena agensi kan namanya branding. Tapi apakah semua endingnya goalnya perusahaan itu awareness? Kan enggak, endingnya sales. Nah agensi yang di konsultan bisnis itu orang-orang yang memang mereka luar biasa decision makingnya. Makanya itulah gue lihat kenapa Belva sampai kuliah di 3 tempat, kemarin fellowship di Yale, terus Pak Erick Thohir juga dari luar negeri, Pak Sandi luar negeri, karena memang ilmu yang mereka bawa itu akan penting untuk manajemen perusahaan. Itu termasuk memperkuat fondasi ya dengan memperbanyak ilmu itu ya. Karena Susan Care itu udah 10 tahun di usaha gue. Kalau gue hanya fokus untuk memperbesar tapi gue tidak belajar, gue hanya ada menjadi orang bodoh sok pintar. Karena gue termakan ego, gue ngerasa kayak wah gue udah punya Susan Care, gue gak akan belajar, gue pinter. Dan disitulah titik kehancurannya. Pasti. Tapi lu kan bisa hire orang yang expert di bidang mereka gitu, Tir, tanpa lu harus yang belajar gitu. Memang bisa hire, tapi alangkah lebih baik kalau kita sebagai pemilik rumah mengenal rumah kita loh. Masa yang itu ibaratnya kita bangun rumah, tapi yang kenal ART-nya nanti. Karena kita jarang ngurus rumah. Nah ini yang kadang nggak dimiliki, kayak sense bisnisnya tuh anak muda tuh keren. Buat bisnis tuh anak muda luar biasa ya, bikin burger keren, bikin hotdog keren, bikin coffee shop keren. Tapi ketika 3 tahun mereka stuck. Karena tadi pondasi bingung dan mau diapain. ilmu itu. Jadi punya duit income, ayo kita ngapain? Nah itu kan harus riset. Lu mau nambah menu baru, lu mau nambahin harga, lu mau buka cabang, itu gak bisa sembarangan. Ego, wah gue laba udah 1M, oke gue buka cabang di sini. Nah dia nggak riset, ternyata cabang di situ jelek marketnya, ternyata jalannya searah. Ternyata demand-nya gak sesuai. Ya akhirnya menjadikan flop. Nah karena gue pernah flop itu gue belajar bahwa pondasi terpenting itu sebenarnya experience dan ilmu. Jadi gue haus di situ. Nah setelah gue paham ilmunya, maka gue meng-hire orang jadi tambah gampang. Karena gue tahu apa yang perusahaan gue butuhin. Oke, karena udah paham ilmunya tadi itu. Iya. Berarti kalau tadi kita kalau pebisnis berarti nggak boleh ngikutin ego itu tadi ya? Ya, jadi pebisnis itu kemenangan terbesarnya adalah ketika dia sudah bisa ngalahin egonya. Jadi contoh nih, ada statement kedua tuh, kalau gagal, ya itu tanda Anda akan menuju berhasil. Enggak Cuk, gagal ya gagal aja Cuk. Udah itu harus lu terima nasibnya, gak ada tuh cerita gagal berkali-kali berhasil. Nah kalau gagal 1 juta kali nasibnya memang jeleknya, salahnya di situ ya gak akan jalan juga. Ibarat kayak gini, ibarat lu punya mobil, ternyata akinya tuh mati. Lu mau berusaha starter 1000 kali pun ya nggak bisa, orang akinya belum diganti kan. Ya. Nah itu sama analoginya ketika lu berbisnis berkali-kali gagal terus, berarti yang salah ya diri lu sendiri. Apa yang salah? Ilmu lu kurang, udah. Karena kalau lu gagal terus lu nyari modal terus, kayak judi jadinya. Lu gagal terus, lu nyari modal terus, habis dong. Tapi kan saya dapat pengalaman, iya gagal. Bagi gue gagal ya gagal, itu sebuah fakta realita yang gue harus terima. Dulu gue selalu mengungkapkan kayak gagal tuh menuju berhasil. Enggak, gagal ya gagal aja. Oke. Gagal tuh gagal aja dan sakit rasanya, kayak rugi, loss. Ya. Tapi akhirnya kita tahu, oh salahnya tuh di gua. Jadi karena kegagalan itulah kita akan diuji. Lu gimana cara ngatur ego lu? Kalau ternyata rezeki lu bukan di F&B, terus lu 10 kali nyoba F&B gagal, ya berarti memang bukan rezeki lu dong. Lu harus evaluasi, berarti memang ternyata ranah lu bukan di situ. Lu harus survei lain. Surveinya gimana? Ya lu harus belajar. Dan harus ngalahin ego kalau lu emang gak bakat di F&B gitu. Iya harus tahu, jadi harus tahu kapan stop. Itu kan yang tidak dikatakan para pengusaha lain, kayak dia buka seminar, dia ngomong berusahalah. Tapi pertanyaannya, kalau saya gagal terus kapan saya harus stop? Kan gak tahu, itu future. Terus gimana caranya kita tahu kapan kita stop? Ya harus riset diri sendiri. Itu sama aja bertanya kayak, lu sudah tahu di sini tuh ada KFC, ada McDonald, terus ada geprek. Terus lu buat ayam geprek kaki 5 di sampingnya. Ya secara ini udah marketnya udah jenuh gitu loh. Lu coba akan remuk kayak coffee shop aja. Coffee shop terus dia buat tuh coffee shop culture keren. Sudah tahu nih marketnya udah dikuasai sama 2 orang, terus dia bikin lagi di situ. Ya lu akan kalah lah. Nah itulah harusnya lu tahu kapan harus berhenti gitu loh. Nah ini yang dinamakan di bisnis selain ego adalah manajemen resiko, dan itu orang anak Indonesia, anak-anak muda bukan Indonesia semua nganggap bahwa high risk high turn. Jadi kayak resiko harus diambil kan kembalinya gede. Iya kalau berhasil. Karena modal akan habis bro. Kecuali lu punya privilege, lu keturunan anak orang kaya banget. Jadi lu mendapatkan space privilege
mencoba. Jadi bagi gua anak orang kaya itu privilege-nya ada dua. Satu duit modal, dua dia mendapatkan kesempatan untuk mencoba berkali-kali. Tapi bagi orang miskin nih satu kegagalan tuh sangat luar biasa Pak. Ya, Karena dia belum tentu bisa nyoba lagi loh. Maka gua dulu banget nih sebelum gua akhirnya terima fakta seperti itu, dulu gua tipikal yang kayak sukanya sharing. Wah ini bisnis lah, ala motivator lah. Tapi sini gue tahu kegagalan bagi orang kaya itu hal biasa. Kegagalan bagi orang miskin, itu tidak bisa diterima. Karena kalau dia gagal, dia belum tentu punya chance untuk mengulang kesempatan itu lagi. Jadi bagi orang semakin finansialnya buruk, semakin dia gak boleh gagal. Nah tapi kan sulit kalau belum dicoba. Maksudnya kan dia belum tahu ini berhasil atau enggak kan. Makanya itulah kenapa orang miskin rata-rata sulit kan untuk naik level. Karena ketakutan itu sekali dia mencoba resiko besar, high risk dia tanpa perhitungan, dia bisa gagal. Makanya rata-rata orang yang gak mampu atau orang miskin itu mencapai levelnya adalah bertahap. Dia kerja dulu, dia part time dulu, dia double job dulu, nabung, resiko berkurang baru dia berani. Nah itulah yang banyak motivator bilang selama masih muda cobalah kesempatan. Lah dia kan masih ngerjang hidupin anaknya atau adiknya mungkin rumahnya. Nah jadi dia baru mulai kesempatan itu di umur 40. Nah dulu gue gak paham di soal itu. Sampai akhirnya gue ketika pandemi dan kuliah gue paham bahwa ada orang yang memang mereka itu bertahan terus supaya dia bisa menekan resiko gagal itu. Karena memang kesempatannya tuh dikit. Ya jadi kayak satu kali hit aja one hit nih. One hit tapi berhasil. Makanya harus ditahan dulu nih. Tahan dulu. Jangan yang orang bilang berusahalah di usia muda. Justru itu ya nggak salah juga ya. Cuma justru itu yang bikin kayak ada orang yang kayak tadi kata lu secara finansial tidak sebagus orang-orang yang secara finansial bagus kan. Betul. Jadi dia harus one hit wonder bahasanya apa ya? Harus one hit punch gitu. Iya betul. Tapi langsung kelar. Nah makanya kan kalau kita lihat ada tuh kayak anak, kalau gue menyebutnya kaum mediocre ya. Jadi kaum mediocre tuh kaum yang memang terjebak di generasi sandwich. Dia sudah pinter tapi dia bekerja untuk membiayai adiknya dan membiayai utang keluarganya. Jadi stuck di sini nih. Terus dia dibakar-bakar, ayolah resign lah. Dia gak akan bisa resign. Kalau resign siapa yang ngasih makan keluarganya? Sampai di satu momen tabungannya cukup baru dia mulai. Nah itulah yang disebut. Makanya kalau kita memotivasi atau pendapat, ada orang-orang seperti itu yang bagi mereka tuh gak bisa gagal karena tabungan mereka itulah yang akan mereka buat modal. Nah makanya karena banyak orang shortcut, tidak mau menghormati proses ini, mereka shortcut lewat slot, Zeus, Zeus, slot, binomo, investasi bodong. Karena mereka tergiur, buset 50 juta dititipin ke dia jadi naik 10%. Wah, padahal gak mungkin. Tapi karena orang sudah tergiur sama ego laba, buta mereka akan logika gitu. Gue waktu itu pernah lagi berangkat ke Jogja ya, waktu mau ada acara stand up comedy di Jogja. Terus ada bapak-bapak tua gitu ngomong ke gue kayak, Mas Kemal, saya nonton stand up comedy Mas Kemal. Oh iya Pak, makasih Pak gitu. Terus entah out of nowhere gitu dia cuma ngomong kayak, saya itu iri sama Mas Kemal karena Mas Kemal tuh bisa hidup sesuai dengan passionnya Mas Kemal. Maksudnya Mas Kemal suka stand up comedy, bisa dapat duit dari bidang yang Mas Kemal sukai, saya iri. Saya itu butuh proses itu cukup lama Mas Kemal. Saya sekarang umur, ya kayak kalau gak salah umurnya 40-an juga bapak-bapak gitu. Sekarang saya baru berani resign dari kantor saya dan bikin usaha kaleng sarden. Tadi bilang, itu setelah umur 40 tahun karena saya nabung. Dan saya beranikan diri untuk akhirnya inilah waktunya saya untuk resign dan saya bisnis kaleng sarden karena selama dia kerja itu dia udah nggak betah emang di kantor itu tapi mau nggak mau dia harus nabung kan. Betul. Dan dia tuh udah tahu, dia udah riset bahwa dia ada chance untuk dia punya teman mungkin circle-nya dia yang bisnis kaleng sarden dan berhasil buat pemasok bikin kaleng itu loh. Terus kayak katanya, nah itu saya udah pengen banget, saya udah dikasih tahu modelnya sekian, tapi saya nggak bisa Mas Kemal. Saya umur 40 baru saya memutuskan untuk resign dengan tabungan saya dan alhamdulillah sekarang saya berhasil. Jadi bayangin dia selama dia hidup dari usia 20 sampai jenjang waktu menuju 40 itu dia nabung plus melajarin apakah bisnis kaleng sarden ini menjanjikan untuk dia berhenti kerja. Iya, karena itulah yang dirasakan orang-orang yang makanya orang-orang yang kesempatannya terbatas. Semakin terbatas finance-nya, semakin dia pengen akan terbentuk mentalitasnya, gue gak boleh gagal. Dan dia riset terus jadinya, kaleng sarden ini menjanjikan enggak nih untuk dia gak boleh gagal. Jadi makanya kalau ada bilang kegagalan itu harus, iya kegagalan itu harus kalau finance lu cukup.
Jadi lu tidak ada meminimalisir bangkrut karena lu punya unlimited chance. Karena disupport bokap lu lah, support nyokap lu lah, yang mana ya itu rezeki lu gak bisa dibantah. Masa gue bisa milih ke Tuhan, gue harus lahir gue pengen lahir kayak Raffi Ahmad, gak bisa. Tapi ketika dia di tengah nih, generasi tengah atau bawah, generasi yang menengah ke bawah atau menengah, dia tuh perlu waktu, proses. Proses, yang mana akhirnya ketika proses itu terlalu lama, kadang mereka ya udah nyerah. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan lu nyerah lu cupu, nggak bisa. Memang kita nggak tahu jalan hidupnya memang kayak gitu. Ya itu yang gue pelajarin selama mungkin setelah gue bisnis, setelah gue kerja ketemu banyak orang. Nah mungkin setelah gue 28, 29 baru ngerasa sampai sekarang di 32. Jadi kita itu nggak bisa kayak memotivasi orang tuh sembarang langsung ayo resign, ayo kamu harus bekerja sesuai passion, nggak bisa. Karena di luar sana juga banyak orang yang bekerja menomorduakan passionnya demi kebutuhan utamanya dulu. Dan banyak. Dan nomor dua, orang kaya tuh bisa makan ya karena mediocre. Oh gitu itu. Lah karena itu filosofi gua, karena gua mikirnya gini, orang kaya itu bisa laba banyak banget. Ya kan dibantu karyawannya. Oh karyawan ini yang lu sebut mediocre itu tadi mediocre, ya? Kayak gua nih 5 tahun lalu gua disebut mediocre, ngerangkap. Udah kapitalis itu dong? Iya dong. Mediocre tuh? Mediocre tuh bagi gua adalah generasi menengah yang kalau resign itu remuk. Tapi kalau lanjut sebenarnya bukan passionnya. Dia menjalani rutinitas yang sama tiap hari. Terus orang-orang di sini tuh yang kaya raya itu sebenarnya kan hidup karena karyawannya. Itu yang gua pelajari sampai sekarang. Sampai akhirnya gue kuliah, stakeholder terpenting di dalam usaha itu employee. Iya. Yang employee, tanpa employee perusahaan itu gak akan berjalan. Jadi apa yang kita lihat di media sosial, owner A bisa pulau pribadi, owner A punya Ferrari, itu adalah jerih payah karyawannya juga. Plot twistnya gitu. Dari sejak saat itu gue mau beli sesuatu tuh mikir. Dulu kan gak mikir, gue beli moge, gue beli apa. Sampai akhirnya pada satu momen ketika gue belajar finance, dan gue belajar decision making, anjir ternyata stakeholder terpenting itu employee. Artinya gue bisa duduk di sini sekarang, itu juga karena jerih payah karyawan gue, tim gue yang ngebangun company gue. Gak bisa sendiri. Jadi ketika gue foya-foya ataupun gue kayak flexing, itu flexing hasil kekayaan mereka juga. Mereka juga. Gue pernah nonton cuplikan, gue lupa ini dari podcast siapa ya, di Reels apa di mana gitu gue pernah lihat. Jadi memang investasi yang paling penting itu bukan investasi soal uang, bukan apa-apa segala macam, tapi investasi kemanusiaannya, ke karyawannya. Jadi gimana kita nge-treat mereka, kita baik-baikin mereka, kita nggak boleh terlalu bosi, kita gimana. Itu investasi yang lebih penting ketimbang kita investasi soal duit doang gitu loh. Ya jadi intinya itu plot twistnya setelah gue semakin kuliah, semakin pelajarimu, di balik bos kapitalis, ya itu ada karyawan yang berjuang. Ya jadi hargailah karyawan lo. Jadi ya gak bisa karyawan. Iya, kita nggak bisa kayak, ternyata cerita kayak good fairy tale tuh gak ada sebenarnya. Good fairy tale kayak gue mulai dari nol, lalu saya membangun perusahaan, saya, selalu saya. Enggak, itu bukan all about you man, itu about us. Ya semuanya ya. Lu tim gitu, tim ya kayak contoh tim YouTube aja, itu aja tim. Tim, bener-bener tim. Sekarang ya kalau itu makanya yang gue pikir adalah kadang orang tuh ketika sukses dia akan berbicara butuh apresiasi kan. Saya, kalau karena gue di situ. Tapi sampai suatu saat kita ketika mendapatkan teori, anjir gue bisa di atas tuh ya karena ada stakeholder terpenting di bawah. Jadi ketika itulah alasan kenapa orang kaya yang beneran itu malah cenderung tersembunyi. Karena mereka mau ngapain lagi. Ya kan? Mau ngapain lagi? Ya itulah yang kenapa disebut nasabah bank prioritas cuma datang pakai kaos sporot. Ya karena mau ngapain lagi? Gak ada yang perlu dibuktiin lagi sama mereka. Nah dari situ gaya hidupnya gue mulai itu alasannya ada mulai belajar. Nah seandainya gue kemarin gak kuliah, ya gue gak akan tahu hal itu. Itulah kenapa di dalam agama ya, agama apapun mengajarkan. Ada dua hal yang harus lu pelajarin, menghargai waktu. Karena waktu tuh gak bisa kembali. Kedua, pendidikan tuh gak mubazir. Lu bisa ajarin at least ke sekeliling lu atau anak lu. Jadi pasti kepake. Nah itulah kenapa pendidikan tuh ngebuat gue terus belajar. Jadi diri gue yang masa lalu tuh gara-gara itu gue jadi sekarang. Jadi gue sekarang ternyata karena alasan inilah banyak orang-orang kaya di dunia ini yang kayak malas disebut orang kaya. Karena ya dia tahu bahwa dia bisa di titik itu ya karena karyawan-karyawannya. Iya mau gak mau. Memang. Yang karyawannya tuh cuma nonton dari film gitu loh. Jadi kayak bayangin nih gue tuh sempat mikirnya plot twistnya tuh bukan plot twist, kayak gue pas kuliah tuh kan diterangin stakeholder terpenting itu adalah employee.
ada yang namanya government, ada yang namanya aset bergerak, tak bergerak, tak bengek gitu kan. Terus habis itu gue mikir, berarti ketika gue lagi sharing motivasi atau gue naik mobil, terus ini saya bisa membeli moge, ya itu karyawan gue nonton dari YouTube mungkin. Ya dari TV mungkin. Sementara mereka cuma dapat gaji UMR terus kayak, ya. Terus kalau ada yang bilang, ya itu kan takdir mereka. Enggak juga, karena gue dulu di bagian itu juga. Dari situ kita kan lebih proper untuk bijak mengeluarkan uang. Ya dan memanusiakan mereka ya. Ya jadi ketika kita beli sesuatu nggak sembarang hal langsung dipamerkan. Kita pun nggak butuh apresiasi. Ya, ya. Nah dari situlah gue belajar. Dulu kan gue nggak tahu hal seperti itu. Bayangin kalau tiba-tiba karyawan lu resign semua, kelar usaha lu, habis lah. Apalagi ditambah lu nggak punya kemampuan apa-apa iya, ya. Udah lu cuma bisa nyuruh doang, bosi doang, nggak punya ya. kemampuan, Ya. pure luck. Terus lu ceramah bahwa saya dulu pengangguran, sekarang saya sukses. Ya lu bukan lu sukses, pegawai lu lah yang ngebuat tim lu sukses. Gitu. Lah kalau pegawai lu boykot, resign semua, kelar lu udah jadi usaha. Ya company-nya langsung Company berantakan. kelar, makanya Ya. it's not about, gak sometimes tuh memang skill kepemimpinan diperlukan, tapi kita jangan lupa ketika kita di atas itu yang bangun perusahaan ini gede itu pondasinya, termasuk pondasi basicnya si perusahaan tersebut sama si karyawan ini. Nah terus kalau misalkan lu kerja di kantor yang bosnya ngeselin nih Tir, misalkan di satu sisi lu bete banget karena anjing bos gue bangsat banget nih, di satu sisi lu butuh nabung untuk tadi lu bilang untuk karir di usia tua kan 40 apa segala macam, lu pilih mana, resign atau gue pasang topeng coy. Mau nggak mau tuh? Iya, gue realistis jadi kayak gue nggak suka sama bosnya. Orang bilang lingkungan toksik dan nggak apa-apa. Iya. Toksik itu bisa dinomor duakan bagi hidup gue. Kecuali satu, kalau sudah berhubungan tentang pelecehan, harassment, bullying, pemerasan, gue akan resign. Tapi as long dia memang toksik doang, hobinya ngebos dan terus, ya udah mau gimana. Sama ngomong-ngomongin kita di belakang udah biarin aja itu. Udah nggak bisa. Kadang kita harus adaptasi buat itu karena gue masih butuh duitnya. Kecuali gue sudah tahu gue mau resign, tapi gue udah tahu, oh kayaknya ada kesempatan nih kerja di sini. Jadi lu boleh resign kalau lu nggak nyaman tempat kerja. Tapi ketika resign lu juga harus cari peluang keselamatan lu keluar. Jadi lu jangan resign habis itu nggak kerja juga. Ketika lu udah dapet chance, oh kayaknya ini lingkungan gue toksik nih, oke lah gue sambil nyari-nyari, nggak diem dong, gue nyari ini lingkungan kerja yang asik. Nah ketika udah dapet nih lingkungan kerja asik, lu tinggal izin cuti diem-diem, lu wawancara kan. Terus habis itu kan ketika resign ada notice period kan, lu tinggal bilang aja gue keterima tapi gue bisa notice period, nggak bisa kayak gitu bisa. Oh dan nggak salah juga kalau kita mencari tempat yang lebih baik. Gak apa-apa, resign itu harus ada strateginya. Oh. Dan nanti ketika lu resign, gue yakin atasan yang toksik itu bisa berubah. Karena rata-rata atasan yang stres itu karena ditekan sama bos yang stres. Itu kayak hierarki gitu loh. Iya, turun-temurun Bosnya ini cuma nyuruh, terus nyuruh SPV-nya stres, SPV nyuruh si manajernya yang lampiasin ke bawahan. Iya benar-benar hierarki ya. Hierarki, hierarki itu makanya yang enggak, ya itulah yang dibilang kadang nggak semua orang bisa dengan kekuasaan gitu loh. Iya. Di lingkungan kerja tuh yang buat toksik tuh rata-rata kayak gitu mal. Jadi kayak ada orang yang baru naik, terus dia ditekan sama atas, yang ditekan harusnya kan dia tinggal kerja sama tim kan? Enggak, dia melimpahkan pressure ini ke bawahnya. Makanya bawahnya yang jadi kena toksik, habis. Tiba-tiba dikasih lembur, tiba-tiba dimarahin padahal nggak ada sebab. Yang akhirnya dia ya resign dan mundur. Jadi ya gue pun belum bisa menjadi 100% owner dan leader yang belum baik karena itu pembelajaran. Tetapi yang jelas rata-rata lingkungan kerja toksik itu terjadi karena bos yang menekan, deadline, dan akhirnya dilemparkan tanggung jawabnya ke GM ini, manajer nekan ke bawah. Jadi ya toksiknya kayak gitu terus, cycle. Dan akhirnya ketika dia jadi GM, dia akan menekan lagi bawahnya. Cycle terus. Tapi kalau kita masih bisa bertahan masang topeng tadi, memang kita perlu duitnya nggak apa-apa bertahan aja ya. Makanya topeng itu tuh bener-bener kayak gue tuh sekarang hiburan semenjak Januari 2022 hiburan gue cuma di kantor, kerja, kuliah, keluarga. Nah makanya hiburan gue tuh kalau nggak keluarga, olahraga ya traveling. Itu aja udah. Udah itu udah kayak kita ke gunung atau ke pantai itu udah memang benar-benar baik. Gue dulu gak mengenal healing ya, tapi bagi gue tuh ada refreshing paling enak. Makanya dulu gue pas kecil umur kelas 4 SD, 2 SD ngeliat bokap gue tuh ngopi di teras, gue bingung. Ngapain sih bapak nih gak jelas kerjaannya, cuman ngopi-ngopi doang di teras ngeliatin langit anjir. Sekarang gue kayak gitu. Anjing gak? Sekarang gue kayak gitu. Jadi kayak gue tuh ngopi teras ya pas zaman ngerokok gue ngerokok sambil mikir kayak
itu mikirin beban coy, mikirin masalah kayak let it flow aja 2 jam otak lu gak ngapa-ngapain. Bengong doang udah. Kayak anjing kerjaan bangsat. Kayak kemarin gue apes kan. Habis kuliah dari jam 7 sampai jam 5 sore, istirahat maghrib, jam 7 gue rapat, pulang jam 11. Ya. Jam 11 dah capek pengennya tidur dong. Ya. Di tengah jalan mobil gue tabrakan. Udah malah itu kan harusnya capek kan. Gue sampai pada fase kayak udah mas ngurus sendiri-sendiri aja. Udah gak usah marah-marah, kita pulang, masnya capek, saya capek, damai. Jadi gak ada marah-marah, udah pulang, damai. Sampai rumah ada 2 masalah kerjaan dan ditambah ada tugas dadakan. Itu udah stressful kan. Yang gue lakuin adalah gue diem dulu, gue ngopi dulu. Ya. Akhirnya pada waktu itu terpaksa sebat lagi. Habis itu sebat, udah biarin aja sampai jam 1 pagi. Diem aja Diem aja gak ngapa-ngapain. Diem aja, beler-beler diem, beler-beler. Itu ada di CCTV kantor tuh kemarin. Udah datang kan seneng nih rapat deal. Kuliah selesai semua, tabrakan. Udahlah mas yuk pulang ya mas. Sampai rumah ada masalah di kerjaan. Iya. Sampai masalah ada di 2, jadi 2 company ada 2 masalah. Terus tiba-tiba dosen ngasih tugas tambahan. Jeblok kan. Sementara itu udah jam 1 pagi tuh posisi. Ya udah yang gue lakuin diem, nggak ngapa-ngapain, sebat, ngerop sama kopi liong. Ya itu nggak boleh ditiru ya sebat di rumah. Cuman itu udah posisi stressful banget tuh. Terus akhirnya diem ngapain, cerah, happy lagi. Gue cuma gini, anjingnya apes, brengsek. Dah gitu doang. Maaf ya disensor ya. Iya. Habis itu happy lagi. Oke, kita garap tugas lagi. Dah gitu doang. Oh gitu Tir. Berarti kita bengong itu orang tua bengong zaman dulu di teras atau itu ya? Happy. Cuma buat ngosongin pikiran aja. Iya sama kayak gini. Kadang gue dapet kayak sorry to say kayak partner atau pegawai atau posisi bos lah, atasan. Gue juga punya atasan yang brengsek. Disuruh-suruh dong. Ngomong brengsek, babi. Habis itu happy lagi. Siap pak. Kadang kita kayak gitu kan. Kadang tuh kita cuma butuh space buat ngomel doang udah. Ngomel sama bengong doang. Nah yang gue lakuin tuh saat itu. Jadi kayak anjing bangsat lah. Nyuruh orang seenak jidat kintil. Alah cocok. Habis itu kopi happy lagi. Siapa sudah saya selesaikan. Lega gitu doang. Tapi gak semua orang bisa kayak gitu ya. Hampir semua orang. Melampiaskannya ya. Iya makanya ada yang pelampiasannya itu ke istri atau kemana gitu jalan. kan. Jalan. Apa lu lihat-lihat? Nah itu sebenarnya kerjanya mungkin stres. Makanya gue selalu, dulu gue lihat orang tua tuh bengong. Terus dicap, ngapain sih bengong? Gue sekarang bengong. Dan sekarang ketika ada orang bengong, ini banyak beban nih. Sama karena gue di situ. Jadi buat para cewek kalau lihat suaminya atau cowok-cowoknya bengong, mancing nih kegiatan pertama. Kalau nggak mancing, terus buat apa itu ngurusin Tamiya, ngurusin burung atau Tamiya atau buatin apa itu biar nggak stres. Itu tuh sebenarnya biar nggak stres aja karena bebannya tuh banyak banget. Aduh, berarti kalau ada bapak-bapak di depan suka nyemprot burung itu stres tuh karena udah ini dia itu sebenarnya anjing sambil mikir gaji kayak belum cair, besok popo uang sekolah anjing happy lagi makanya jangan diganggu kesenangan udah cowok itu ya. jadi ganggu makanya kalau gue lihat tuh ada orang ngeprank tuh cewek ngeprank ada cowoknya lagi main game terus ceweknya ngeprank dimatiin belum disempat itu masih dongkol karena itu space dan cara cewek untuk sama cowok untuk merilekskan stres tuh beda. Gua nggak ya ada transgender juga ya, tapi bagi gua adalah caranya si cowok untuk merilekskan stres tuh berbeda. Kalau cewek beda lagi, dia tuh cuma pengen ngomel. Lu sebagai cowok atau suami nanti kalau cewek lu ngomel, udah gak usah dibantah. Misal nih, anjing ya kerjaan gua nih, bla 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 bla. Sebagai cowok apa yang lu lakukan? Iya emang bangsat sih anjing. Emang nih udah gituin aja udah. Oh diyain aja. Iyain aja udah, jangan malah lu tawarin. Makan yuk lah orang lagi marah-marah malah lu ajak makan. Lu kena semprot. Pasti kena semprot, fix. Jadi kalau ada cewek tuh lagi curhat atau marah-marah, dia tuh cuma main ngomel, udah cuman afirmasiin aja kita afirmasi aja. Iya. Temen gua ya sumpah anjing. Gua beli lipstick aja digibain bla bla bla. Emang anjing. Besoknya happy lagi. Loh, kok kamu ngomong-ngomong sama dia, iya udah gak apa-apa. Ya gitu doang. Cuman pengen ngomel doang. Nah kesalahannya rata-rata pas ngomel, apa sih ya gue juga capek kerja, udah gelut. Nah tapi kan kalau gue tuh pernah lagi di interview sama Iyas Lawrence ya di Magna Talk.
Terus habis itu gue ngomong soal haters, soal orang komen-komen di Instagram, pokoknya ujaran kebencian di sosmed apa segala macam, gue bahas itu. Gue pernah ngomong kayak gini tadi, ini masalah stress release ya, karena kan kayak lu bisa melepaskan stres lu dengan bengong dan ngopi di teras atau enggak diem bengong gitu. Tapi kan nggak semua orang metodenya beda-beda. Ada orang yang disalurinnya tiba-tiba mungkin dia KDRT, kan ada tuh yang ini stres nih, ada yang tadi bisa nyemprot burung doang bisa senang, ada yang main Tamiya atau enggak modif motor dia udah bisa ngilangin stres. Nah, ada juga orang yang ini menurut gue nggak tahu kalau netizen ini bener atau enggak, silakan nih komen aja. Tapi ada orang yang menyalurkannya lewat menggunjing ujaran kebencian ke entah ke tokoh politik atau ke public figure. Ya itu benar. Karena selama ini mungkin dia tuh di pressure terus sama bosnya, dia nggak ada ruang untuk dia teriak, untuk dia marah balik karena dia akan dipecat, dia marahin istrinya nggak mungkin. Belum lagi urusin anak, bosnya kayak anjing segala macam, dia nggak punya salur emosinya nggak bisa, energi negatifnya nggak bisa disalurin. Akhirnya dia marah-marah lah ke kita. Anjing nih apa sih nih misalkan siapa nih segala macam, lu bikin kontroversi, akhirnya seneng. Itu makanya di Indonesia menurut gua kenapa orang kontroversi itu, kejadian-kejadian kontroversi itu rame terus. Karena banyak orang stres. Banyak orang stres di Indonesia. Setuju kalau itu. Dan itu udah secara kesejahteraan kita. Kita ngomongin kalau negara-negara lain mungkin pendidikannya ditanggung pemerintah apa segala macam. Dan itu selaras sama ini juga, Mal, kalau ada orang, maling padahal belum tentu maling, gebukin. Iya. Itu kalau ditanya kenapa lu gebukin? Pengen mukulin aja. Lu gak tahu yang lu gebukin siapa? Gak tahu, pengen mukulin aja. Itu doang tuh. Jadi haters tuh kayak kalau di lingkungan tuh ada orang main hakim tapi ikut-ikutan gebukin. Karena ya sebenarnya itu, cuman ya inilah cara melampiaskan emosi itu kan ada banyak ya. Nah itu yang negatif. Jadi mungkin mereka tuh ke-trigger, mereka tuh lagi buntek, lagi bad mood, tiba-tiba dia ngelihat sebuah tokoh yang ngomongannya gak sesuai sama dia. Defend kan. Anjing ngomongannya gak penting nih, bangsa, ceket. Habis itu baru nyesel. Anjing entar viral nih, tweet gue nih. Terus dikasusin. Kasusin. Nah itulah. Terus kalau solusi lu gimana, Tir? Kalau misalkan dapat terus gue blok sekarang. Dulu kan stres, sekarang blok. Nah tapi kan tidak semua orang seperti itu. Iya. Maka gue tidak bisa menyamakan kayak ada orang yang kadang kalau di hate speech stres tuh stres. Karena ada orang seperti itu. Ada yang kalau di hate speech tuh sampai kepikiran, sampai ke bawah mimpi karena gak biasa digituin. Sampai gak bisa tidur, sampai gak niat, sampai dia tuh kalau minum anjing gue dikatain apa lagi ya gitu bisa. Tuh ya? Iya, jadi memang bener omongan lu tuh yang opini lu mengatakan kenapa orang banyak yang kalau ada kontroversi orang ikutan hate speech, banyak orang main hakim karena memang kayaknya banyak orang stres dan tertekan di sini. Ya di Indonesia terutama ya, karena itu udah bukan rahasia umum bahwa tingkat kemiskinan kita, abis itu kesenjangan sosial UMR dan segala macam itu pasti bikin stres banget. Kerjaannya gila tapi UMR. Jadi melampiaskannya ke ini. Makanya sekarang gue kalau ngelihat ada orang yang hate speech atau enggak lagi komen benci banget sama gue atau apa, gue justru nggak kesel sama dia, gue kasihan dalam hati gue karena gue ngerasa lu lagi banyak masalah. Gue dejavu ya, lu pernah ngomong ini di mana ya? Emang iya? Emang gue pernah ngomong kayak gini dejavu? Iya, lu ngomong kayak gini nih. Iya. Dimana ya? Ya berarti karena mimpi aja kali lo, baru kita kejadian ini sekarang nih. Jadi lu pernah ngomong nih, kalau gue benci sama seorang ada yang hate speech, gue malah kasihan sama dia karena. Iya, karena gue nyadar bahwa dia tuh sebenarnya lagi banyak masalah aja. Orang yang lagi sukses, lagi sibuk kerja, lagi bahagia, nggak akan ada waktu untuk dia menghujat kita, Tir. Iya. Nggak akan ada waktu untuk komenin masalah yang tadi yang kita bahas, masalah child free, ibu-ibu marah-marah, nggak akan ada waktu. Dan itu lucunya yang child free itu beliau tuh sebenarnya nggak viral loh, tapi yang viralin yang capture di share di Twitter kan, di base face. Netizen yang bikin dia viral, bahkan yang beliau yang bersangkutan pun sampai emosi kayak kenapa sih? Padahal kan gue nggak ngomongin kalian, kenapa kalian tersinggung? Nggak salah yang itu yang salah. Ngomongin selfie-nya nggak salah. Yang capture ya, jadi ada orang nih yang mungkin dongkol, terus ke trigger. Capture sampai stress. Effort loh, itu effort loh, nge-capture terus disensor terus dikasihin ke face loh. Base face tuh kan kalau di Twitter lu share auto kan, terus viral kan. Dan ini gak sekali 2 kali loh. Iya benar. Berkali-kali loh dia digituin. Iya, dan itu dia kan yang bilang gimana sih nih orang-orang benci banget nih kalau ada bla bla segala macam. Enggak, bukan salah yang ngomongin child free. Enggak salah. Emang kita tingkat stresnya orang Indonesia tuh banyak aja. Betul. Jadi orang nyari-nyari kesalahan kita tuh sering banget. Dan apa sih dia ngomongnya dengan frontal kan? Iya. Jadi ya udah dan banyak banget kan kayak anjing nih orang pasti kalau nyari-nyari kesalahan mulu nih kan kadang-kadang kita dikorek-korek kesalahan kita apa segala macam sama netizen apa segala macam.
Karena netizen tuh ingin pengakuan bahwa lu hidup lu sempurna nih, tapi sebenarnya lu nggak sempurna banget kayak gua. Iya, betul. Gua korek lu kesalahan lu, gua cari lu. Nah, ketemukan kesalahan lu. Makanya gitu. di medsos jangan jadi berusaha sempurna. Iya udah Kayak tuh good to be true aja. Jadi kayak Iya. ya udah apa adanya aja. Iya. Karena ya itu gimana ya, kalau dari gue sih ya mungkin pembiasaan pelajaran tuh ketika tragedi yang dulu-dulu ya. Gue Iya. terlalu frontal atau apapun. Yang intinya di medsos itu adalah media fun. Gak usah menjadi sosok sempurna di sana. Iya. Karena ketika lu menjadi sosok sempurna, akan muncul orang yang akan mencari ketidaksempurnaan lu. Ya, Dan itu pasti. Iya. Apalagi itu kan media sosial gitu loh. Iya. Nah itulah yang gue pikir ya sekarang ya udahlah gue update apapun yang gue suka aja. Iya, karena banyak netizen kita tuh kan ya apalagi kita ngomongin netizen udah pasti tidak sempurna ya secara karir, secara kehidupan, layaknya hidup mereka, kekayaan, keuangan mereka udah pasti tidak sempurna. Betul. Ngelihat ada orang yang sempurna banget pasti dikorek-korek karena lu nggak boleh sempurna lu harus kayak gua, lu nggak sempurna juga lu Iya, sebenarnya. betul. Sehingga dia berdamai, oh ternyata orang yang menurut kita sempurna juga tidak sempurna. Iya, jadi senang. pembenaran Diri. Betul, karena memang ya susah. Jadi makanya ya itulah makanya di media sosial lu pernah tahu kan Reza Rardian nggak punya medsos, Iya. nggak punya Instagram, Ya, karena ya. itu adalah ranah untuk privasinya dia. Iya. Ya kan, jadi gue tahu kenapa Kylian Murphy juga gak punya Instagram, Iya. yang Tom Shelby. Jadi di situ gue tahu dulu gue memandang medsos itu sebagai lifestyle, sekarang ya sebagai sebuah tugas. Iya. Ini awareness untuk company gue, buat personal branding gue, ya udah gue alurkan apa adanya aja. Gue tidak perlu ceramah sok bijak yang menurut gue ya udah ya setiap orang pasti buat kesalahan. Gitu kayak tuh gue tuh bericu aja ya kayak gue lebih seringnya ya hobi gue bola gue sharing itu. Gue nggak mau kayak dulu lagi. Karena ya menjadi sempurna di medsos tuh gak bisa. Nggak ada dan nggak mungkin bisa Gak juga. mungkin bisa karena semakin lu menjadi pengen terlihat baik, semakin lu akan menjadi terlihat tidak baik di mata mereka. Jadi gak usah menjadi terlihat baik, apa adanya aja. Iya, masalah nanti keputusan lu apapun itu dihujat banyak orang apa segala macam. Ya udah biarin aja karena memang kita harus akui bahwa negara kita banyak orang stres. Iya. Jadi dimaklumi aja dan berdamai aja bahwa ya ada gue tahu lu banyak masalah di kantor, Iya, di betul. rumah lo. Makanya lu mau salurin ke gue Betul. silakan. Makanya konten apa yang bagus, konten apa yang viral di sini adalah konten-konten yang kontroversi, kontroversi, happy, yang Fajar Sad Boy, komedi. Iya Iya. kan, karena kan orang kemarin protes, kenapa kok yang naik bukan juara matematika? Iya mau dinaikin, Iya. tapi itu kan serius. Iya. Ya orang macam apa sih yang anggap Fajar Sad Boy serius? Itu kan entertain. Iya benar. Lu maksudnya happy, kayak terhibur, ih lucu ya ada orang gini gitu loh. Iya. Ya lu kalau mau serius gak akan nonton Coki dan Tretan anjir, lu ke kuliah. Iya benar. Iya kan? Iya. Lu gak akan nonton podcast ini kan buat pendengaran kayak sambil makan popcorn. Iya bener juga ya. Ya lu kalau mau serius, lu lihat berita, lu baca materi kuliah. Iya. Ya kan? Bukan berarti orang yang juara matematika kemarin gak bagus. Oh itu bagus. Itu akan diundang ke TV. Tapi warga kita itu udah terlalu banyak pressure. Jadi jangan salahkan kalau konten yang viral di Indonesia itu adalah konten yang relax. Yang Fajar Sad Boy. Yang konten yang kayak receh gitu loh. Terus orang marah-marah. Ya karena memang mereka butuh hiburan. Terus mau apa lagi gitu loh. Iya, Sekarang iya. kalau orang mikir point of view-nya konten kita gak berkualitas, TV kita berkualitas. Oke, it's good. Tapi point of view yang lain adalah mereka kan berhadapan dengan 9 to 5. Ya. Mungkin cicilan KPR yang gak lu urusain. Terus hiburan mereka tuh cuma nonton TV yang sekarang TV digital. Ya. Terus ada yang lucu-lucu. Ya udah. Ada kayak Fajar Sad Boy nih. Lucu kocak. aja deh ya. Iya. Gak apa-apa ya. Itu lebih penting. Iya. Masuk kalau lu kasih serius terus. Anjing hidup gue udah serius pas nonton. Serius lagi. Wah serius lagi. Stres mereka. Iya. Suicide dong nanti tinggi. Bener. Bahaya dong kayak Jepang. Mereka kurang apa lagi, capital tertinggi semua lah maju. Tapi suicide-nya tinggi. Ya berarti lu nggak ada masalah dengan kayak orang kayak Fajar Sad Boy dikasih panggung apa Gua nggak ada nggak masalah ya? Iya, don't Kayak make gitu ya. stupid people famous Ya. tuh. Ya itu kan lu yang buat gitu loh. Tapi ketika udah famous ya udah. Kalau lu nggak suka, ya jangan ikut hujat. Karena lu ikutan hujat maka ikutan viral, that's it kan. Iya dan itu kembali lagi ke obrolan kita tadi bahwa netizen kita, rakyat kita ini tidak sempurna sehingga melihat ada yang yang misalnya kita bilang dalam tanda kutip stupid people yang tadi don't make stupid people famous tadi merasa bahwa oh gue masih rada pintar dikit nih dari ada gitunya pembenaran Bentuk gitu. pembenaran. Tapi Ya, kalau ya. gue sih ya kalau tuh gue nganggapnya Fajar Sad Boy itu hiburan. Ya kalau gue hiburan. Karena nggak mungkin dia kayak gitu, tapi itu lucu. Ya. Malah tuh kalau diperhatiin jadi ya kayak kayak ada trademarknya gitu loh. Ya. Dia tapi ya udah bapaknya kan dia masih kecil, bapaknya membawa dia pulang, yang mana tuh good sebagai orang tua gitu. Jadi ya udah itu hiburan. Hanya
orang macam apa yang anggap Fajar Sad Boy itu serius? Nggak ada, iya. Anjir, kayak, Hiburan itu ya. kayak ya Allah masa lu nganggap ini serius sih? Kayak gak mungkin dong, gak mungkin. Walaupun sebenarnya environment kan sering juga dibahas sama Jovi Andovia masalah environment bahwa kita harus ngerubah pelan-pelan, jangan dikasih panggung dulu orang-orang seperti itu, kita kasih orang yang juara NTT matematika NTT ini panggung juga. Betul. Walaupun itu pelan-pelan harus kita Pelan-pelan benerin harus, cuman ya kita harus sadar bahwa orang sebagian itu hiburan. mayoritas stres di Indonesia ya benar. jadi ya nggak salah pendapat bahwa orang yang juara matematika atau orang yang juara olimpiade harus naik. Iya betul. Tapi nggak salah juga kalau orang yang bisa menghibur itu akan naik. Ya. Karena hiburannya orang Indonesia, lu mungkin bisa berwisata, lu mungkin bisa traveling. Tapi ada sebagian dari orang Indonesia yang hiburan itu cuma nonton dia aja happy. Kayak contoh gue di TikTok nih ya. Gue di TikTok tuh kalau nonton orang cuman bercandaan tuh. Kayak Ibnu sama istrinya yang kemarin TikTok replay. Itu kan kalau di konten TikToknya itu lucu-lucu ya. Gue nonton dia aja kayak anjing lucu banget dah happy. Dah gitu tidur dah gitu doh. Habis itu ketemu yang stres lagi. Ketemu stres lagi besoknya anjing bangsat kerjaan terus besoknya nonton TikTok lagi lucu ya. Dah gitu doh kayak happy-nya orang tuh beda-beda. Ada yang kayak bahagia gue adalah ketika gue ngelihat konten Raja terus happy. Tapi ada orang yang happy-nya tuh traveling. Nah mungkin orang yang traveling ini sudah tidak merasa enough. Terus ada yang bilang TikTok tuh isinya TikTok. Ya karena FYP lu like-nya kayak gitu mulu anjing. Jadi algoritmanya gitu. Jangan lu salah TikTok ya. Kalau di TikTok gue isinya receh semua lucu-lucu. Ya TikTok gue juga gitu receh-receh. Karena ya itulah yang gue bilang ya. Kadang orang itu ya pengen memaksakan pendapatnya. Tapi dia juga tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan kadang yang berkata open minded itu juga sebenarnya close juga. Iya. Iya kan? Ayo open minded. Katanya ayo open minded tuh komen. Ya lu close dong kalau gitu caranya. Lah kenapa? Lu kan memaksa aku open minded. Waduh, berarti kalau ada orang open minded marah sama netizen berarti. Ya lu berarti gak open minded dong. Kalau lu open minded lu gak akan marah digituin. Hot takes. Ya benar. Paham kan? Paham jadi itu loh yang gua orang open minded yang kayak gak mungkin marah. Terus marah tuh. Lu kok gak open minded lu? Lah katanya open minded. Lu nerima dong. Lu marah? Kok lu marah? Ya kan open minded gak akan marah. Open minded itu adalah orang yang sebelum dia marah. Nih kalau ini di teori ya. Dan teori itu dibahas di S2 di behavioral interpersonal behavior. Itu materinya ada 3 SKS. Dan kebetulan gue pelajarin. Sebelum orang marah dia tuh punya 2 pilihan. Oke. Dia berpikir kemarahan gue bener apa enggak atau langsung marah aja. Nah kalau orang open minded dia akan berpikir kayak Panji. Iya. Jangan-jangan bener juga nih kata mereka. Jadi dia gak jadi marah. Jadi dia tahan kayak ya mungkin dia kesel sama gua karena gua ngeselin kali. Jadi ketika dia curhat rata-rata orang open minded itu gini. Belum tentu kali, mungkin siapa tahu orang yang lu gibahin tuh gini-gini. Enggak nih pasti gini. Nah orang open minded yang ngomong lu gimana sih gak open minded? Kayak gua dong open minded. Ya itu membuktikan lu close. Itu close karena open minded gak akan keluar di open minded. Nyet gak mungkin. Dia justru akan mulai cooling down. Jadi kayak mencerna dulu omongan orang. Baru dia mendengarkan, baru dia respon. Dan itu sulit loh. Sulit loh. Orang open minded itu sulit loh. Untuk menjadi hal seperti itu dia butuh fase yang sangat lama. Jadi jangan keluar lu open minded kalau lu masih maksain pendapat orang. Orang open minded itu akan menerima. Even tuh pendapat tertolol pun akan dia terima. Iya bener. Gak akan marah. Bukan di capture di story. Aduh gatel lagi mulut gue anjing. Bukan di capture di story. Terus lu sering kan share kayak gini. Ini bukan gibah tapi bener kayak capture. Apaan sih gak open minded banget. Nah gimana sih. Bukan gak open minded banget. Kalau lu open minded lu gak akan capture opini dia. Harus lu ceng-cengin. Iya itu. Lu akan menerima setolol apapun opini dia. Karena lu open. Justru lu menerima ketololannya karena mungkin dia ya memang seperti itu kapasitas berpikirnya. Terus lu happy aja. Open minded itu tidak akan ngurusin opini orang. Tapi dia fokus berpendapat tapi menerima. Contohnya susah. Gua aja bilang bahwa apakah lu open minded? In sometimes no, in sometimes yes. Susah. Gue gak bisa ngomong diri gue open tuh susah. Karena ketika ada pendapat gak sesuai sama diri gue masih berusaha membantah. Orang open tuh bantahnya gak pakai emosi kayak iya po kayak gitu. Kalau pendapatku sih kayak gini tapi jangan marah ya itu tuh itu santai banget. Orang open tuh kalau orang open tuh lu ajak ngobrol tuh gak akan selesai karena santai ngomongnya dan akan solutif. Ya. Dan lu sempat ada di fase itu ya yang gak open minded juga berarti. Iya gue sempet ngomong kayak ngerasa diri gue lu semua gak open minded terus gue mikir-mikir. Lah si goblok, berarti gue juga gak open minded. Terus gue delete tweetnya. Asik kan goblok kan. Jadi gue dulu kayak gitu kayak
Lu semua gak open minded. Dokter kok dipaksa spesialis. Ntar. Terus gue nge-tweet sejam. Gue makan, gue ngerokok, itu kan masih itu. Terus gue mikir, lah si goblok. Kan dokter jalannya banyak. Anjing berarti gue yang maksain dong, gue delete. Oh gitu. Tapi keburu capture. Iya. Tolong lu sendiri gak open minded dong kayak gitu. Terus akhirnya gue disadari deh. Iya juga ya berarti orang open minded itu justru kalau berdebat apapun santai. Iya lebih santai. Santai kayak iya dok kayak gitu. Iya dok mungkin bagi dokter seperti itu. Tapi bagi kita enggak. Nah itu kayak gitu tuh open minded. Jadi dia tuh rata-rata pendamai. Ya dan sebenarnya lu nggak perlu harus ngapus tweetnya juga karena lu tinggal ya udah orang komen apa ya lu open minded aja kayak sekarang ya udah kayak kemarin gue kan berpendapat kan yang LPDP. Ya. Di point of view gue mungkin orang-orang yang kabur gak balik ini adalah dia tahu sanksinya cuma nyicil duit, maka dia mikirnya dapat penghasilan terus dicicil duitnya. Ya. Terus di tweet gue bilang artinya di sini ada loophole yang harus diperbaiki yaitu seleksinya diperbaiki dan sanksinya ditingkatkan. Ya. Orang reply tweet gue doang yang pertama, dihujat gue. Nah kalau gue marah, berarti gue sama tertutupnya. Gue nerangin, mas ini point of view ku, tapi maaf kalau beda pendapat, saran tak terima. Damai, mantep mas, memang aku juga keluarnya sama. Aku paham point of view-mu. Jadinya damai, diskusinya enak. Iya. Tapi mas, aku gak setuju kalau orang LPDP itu gak balik. Karena dia ibaratnya nyolong duit. Oh ya mas, logikamu masuk akal. Tapi kita bahas solusi aja, lu boleh diperbaiki. Akhirnya malah ketemu solusinya. Seandainya gue bantah, apa lu, sotoy lu, kelar udah. Gak open minded lu, kelar udah tambah gelut. Tambah gelut ya. Tambah gelut. Iya. Wah anjing. Ya juga itu benar berarti kalau misalkan kita lihat ada yang marah-marah capture berarti dia bilang mengaku open minded sebenarnya tidak. Dia tidak. Dia close minded. Dia close minded. Iya. Dan dia memaksa orang itu untuk terbuka padahal dirinya nggak terbuka. Artinya dia hanya memaksakan pendapatnya dia tuh harus kamu terima mal. Lah kan boleh. Misal kamu berpendapat kayak harusnya kemarin Juventus tidak dikurangi poinnya. Ya udah tuh pendapat dia terus ngapain? Kita debat aja secara sehat. Ya enggak lah kayak gini-gini. Lu enggak apa mampet tolol lu. Lah, ya udah. Ya udah gua ngalah kalau di situ udah ngalah. Ngalah tuh ya. Ngalah, tapi ada beberapa yang gua enggak bisa tiba-tiba ke trigger. Makanya di situ gua bilang ada kalanya kita berpendapat tuh penting untuk berdamai itu. Kayak Senja dan kan kawan gitu. Dulu kan gue ngujat ya. Apa lu anak Senja anjing? Gue sekarang menjadi part of them. Sekarang gue sampai nulis buat diri gue sendiri di story. Iya. Apapun makanannya, minumnya ludah sendiri. Itu gue tulis buat diri gue sendiri. Iya. Ya, gue gak berani lagi ngomong aneh-aneh. Kayak suatu saat gue pasti. Karena endingnya gue jilat ludah sendiri. Kayak dulu gue pernah ngomong nih. Orang tuh kalau lari terus tetap bisa kok sepedaan sama nge-gym. Tiap hari ternyata ujungnya capek pak. Terus gue ngomong ya maaf kawan-kawan ternyata harus diselang-seling ya. Ya itu makanya gue bilang kadang kita tuh akan merasa malu dengan hal ketololan yang kita lakuin di masa lalu. Iya mau gak mau. Sampai gue tulis itu di kantor apapun makanannya minumnya ludah sendiri itulah Cipeng. Dulu gue menghujat apa sih pakai sepatu gunung buat kopi terus gue beli. Akhirnya tolol ya kan. Gue ngehujat orang pakai Salomon North Face ngopi. Iya. Gue beli. Iya, soalnya kata teman gue Adriano Colby, menjilat ludah sendiri itu adalah satu langkah terakhir menuju kesuksesan. Iya. Jadi itu penting tuh. Nah tapi Tir ini sebelum kita udahan nih Tir, tadi kan sudah bahas bisnis juga, lu sempat ngomongin soal bisnis kan gini. Tadi gue mau nanya cuma karena kepotong kita ngebahas soal haters dan lain-lain ini kepotong. Menurut lu nih pendapat lu deh sebelum kita udahan, abnormal gagal kenapa? Tadi kan lu sempat bilang pondasi tidak kuat sehingga pas di atas baru ke gagalnya pas di atas. Karena dia cuma bangun kamar lagi nambah ini tapi lupa memperkuat pondasi gitu. Kalau menurut lu kemarin sempat viral juga di TikTok dan di media sosial kegagalan abnormal, kalau versi lu kenapa Tir? Orang kan pasti nyalanya pandemi ya. Iya. Kalau menurut gue bukan, tapi karena dia nggak punya unique selling point yang bisa diperjuangkan. Nah, dia kan cuma jual Indomie sama WiFi. Iya. Tapi Indominya dibuat mahal. Indomie yang mie instan ya. Dan dibuat mahal gitu. Harusnya di saat titik itu dia rame. Jadi abnormal tuh dulu rame karena orang belum pernah nemu tempat nongkrong seluas itu dengan WiFi seluas itu. Ya. Abnormal tuh sebenarnya mengulang kesalahannya menurut gua dari Sevel. Jadi dia WiFi-nya akses banyak, akhirnya cuma pesan satu makanan yang WiFi-an banyak. Oke. Nah disitulah yang gue bilang kalau lu mau USP-nya sebagai tempat makan, maka lu harus memberikan makanan yang rasanya tuh susah untuk ditiru. Inimitated dalam strategi marketing itu, inimitated. Tapi ketika lu USP-nya WiFi, lu akan tabrakan dengan akses internet. Apa USP lu selain WiFi? Kalau WiFi lu lambat lu udah ditinggal.
Ya. Terus gimana orang mendapatkan wifi itu? Dari password kah atau dari apakah? Nah, orang wifi itu pasti dia harus ngamati pola demand dong, pola marketnya, suka kopi kah atau suka apa. Ya. Gitu. Nah, ternyata yang dijual ya seperti itu gitu loh. Yang kita lihat menunya seperti itu. Dulu rame. Harusnya ketika rame itu dia mulai convert. Jadi mulai mengembangkan menu baru kayak abnormal cafe-nya aja. Ya. Indomie-nya mulai dikurangi dan luas tempatnya dikurangi dan mulai direnov. Ya. Nah, karena dia memaksakan tempat yang luas dan selalu promonya apa coba? Promonya yang ada di Pajang, Neon Box. Lu inget gak? Yang dulu. Inget gak? Kalau abnormal luas gede banget tuh selalu ada dia nulis satu hal. Apa itu? Colokan. Oh. Ya kan? Oh. Ya kan? Iya, Dia selalu bilang, berarti dia selalu nawari. Yang USP-nya dia tuh bukan makanannya loh. Tempat nongkrong 100 colokan. Selalu gitu tulisannya. Nah, berarti USP-nya ada 3 nih dia. Jual mie, ya yang mie kornet dan kawan-kawan, wifi, colokan. Nah, sudah bebannya nambah, bayar internetnya, ya kan mahal tuh internet per bulan. Kalau misalkan channel servernya sampai 400 orang. Terus yang kedua, listrik. Nah, orang nggak pesen makanan, pesannya yang paling murah. Di situ nggak masuk bisnisnya. Sudah USP-nya nggak masuk, nggak ditiru gampang kan ini imitated yang bagus. Dia imitated yang gampang, kehantem pandemi. Pandemi itu hanya bola panas terakhirnya. Oh. Lalu apa yang harus dilakukan abnormal? Harusnya ketika dia sudah bagus, dia harusnya melakukan apa yang dilakukan oleh mie gacoan sekarang. Apa itu kalau Mie gacoan tuh USP-nya 1, pedes. Oke. 2, murah. Ketiga, dimsumnya enak. No debat, bagi gue dimsum dengan seharga itu enak. Gue memuji, tapi gak itu ya pakai mie gacoan itu sebenarnya gedenya kayak abnormal, tapi dia punya USP yang pertama, pedas. Kedua, murah. Untuk ukuran tuh murah. Yang ketiga, dimsum yang lumayan murah. Makanya antri mulu. Seperti itu. Mau lu tambah kasir sampai 4 akan tetap antri mulu. Karena USP-nya dia tuh jelas. Sampai kapan? Sampai nanti komplainnya dia meledak terus. Nah, ketika nanti komplainnya nggak bertahan terus dan si gacoan misal nggak mempertahankan untuk menyelesaikan komplain, mungkin customer tuh ekspektasi akan menurun sehingga akan datang ke kompetitornya. Jadi problem gacoan tuh cuma satu, menurunkan komplain aja di level berapa persen yang mungkin dia tahu. Tapi dia murahin harga itu yang harusnya abnormal lakukan. Iya, mie pedas. Jadi USP-nya abnormal lu apa? Mie instan ngasih kornet, colokan banyak, wifi. Tapi kalau gacoan, mie pedas murah dan dimsum. Dah. USP-nya dapat mie pedas murah. Sementara semua orang, kenapa dia bisa riset mie pedas? Karena semua orang Indonesia suka pedas. Bagi mereka, wah dapat mie pedas enak murah, tanding-tandingan, murah. Dan yang kalau delivery dan yang gila paling terakhir ada 24 jam. Itu yang gila. Deliverynya loh yang laris malahan 24 jam. Ya udah itu udah USP. Makanya di dalam bisnis itu yang paling penting adalah sebelum teman-teman buat bisnis itu tentukan USP-nya apa dulu. Jangan cuman USP apa sih? Unique selling point. Oke. Jadi lu mau jual kopi, apa beda lu kopinya dengan yang lain? Kalau cuman kopi hitam doang, apa beda kopi lu dengan kopi liong dan kapal api? Kalau lu mau jual latte, apa beda latte lu dengan kopi kalian dan kopi janji jiwa? Lu harus jelas, kopi saya niche-nya apa? Rasanya sama. Jadi lu harus menemukan USP-nya apa. Kalau enggak, lu akan dibantai, pasti dibabat. Bisnis tanpa unique selling point itu berarti cuman bisnis berkedok bunglon. Jadi dia hanya akan mengandalkan customer baru, setelah customer baru hilang bisnisnya. Jangan buat kayak gitu. Dan kalau mie pedas kan sebenarnya udah banyak juga, Tir. Ya mie pedas murah kan dia makanya. Oh, makanya di bold itunya. Dia mainnya mie pedas, USP pertama, kedua pricingnya di lebih murahin. Mie pedas murah itu unique selling point di antara yang lain udah ya. Makanya disebut gacoan kan. Gacoan tuh kan kalau bahasa tongkrongan cuma 5 ribuan. Dan dengan tempat yang bagus, yang proper. Iya, betul. Jadi akhirnya terus ditambah, dia nambahin satu sesi baru. Kalau lu ke Bandung di daerah DU di Pati Ukur atau Cilaki itu banyak dimsum. Murah. Nah si gacoan itu tuh yang tambahan kedua adalah dimsumnya bagi mereka tuh murah. Udah enak udah kelar. Tambahin lagi USP ketiga kan update terus ya 24 jam. Tambahin lagi kasirnya jadi 3. Kalau gacoan itu terus beradaptasi dan mengurangi komplain, wah gila dia. Yang bubble berikutnya menurut gua adalah Mishwe. USP-nya susah loh, USP-nya gampang loh tuh. Es krim manis. Iya. Tinggal nyawa aja dia bertahan sampai berapa lama nih. Kalau misalkan USP-nya nggak update terus,
ya nanti kompetitor akan muncul, kan udah muncul nih kemarin. Momoyo ada lagi. Ada ya. Ada. Dan pakai boneka-bonekanya. Iya, jadi itu ya selama lu USP-nya nggak kuat akan mudah ditiru. Jadi buatlah bisnis yang imitated. Semakin gampang ditiru, semakin nyawa lo tuh pendek. Berarti tapi walaupun mie pedas juga ini mie pedas murah juga gampang ditiru, tapi tinggal nambah-nambah terus aja. Dia nambah terus kan. USP-nya Pertama ya. kan mie pedas murah. Terus habis itu dia nambah dimsumnya. Ya. Terus sekarang 24 jamnya. Sekarang agak lebih keren rukonya, kasirnya ditambahin. Ya mungkin dia akan nambahin USP terus. Itu aja caranya. Itu yang kita pelajarin dari gacoan lah, kita belajar bahwa lu hanya memahami market aja. Market mau apa? Ya lu buat yang sesuai market. Bukan lu ngikutin tren, enggak. Buat yang sesuai market. Kadang yang tren itu hanya bertahan 3 bulan. Ya. Lu harus tahu yang dimaui market beneran tuh apa. Kalau lu nggak tahu apa yang dimaui market, ya lu nggak akan bisa bertahan. Itu alasan kenapa orang Indonesia jual manis selalu laku. Karena emang orang Indonesia suka manis. Tapi sampai kapan? Nah, itu yang harus di riset sama masing-masing pebisnis. Iya, Mixway harus nambah USP baru lagi Iya, ya. kalau enggak nanti dia akan muncul es krim murah lagi. Dia tuh momen sekarang, momen karena euforia, terus banyak orang tuh duitnya stuck di bank, bisnis nih franchise. Kalau Mixway, kalau owner Mixway yang nonton ini harusnya, kalau nonton tiba-tiba dia harus nambah, kayak gue harus nambah ini yang hanya ada di Indonesia saja. Karena dia sekarang sudah mudah ditemukan. Nanti kalau udah mudah ditemukan orang akan mulai anjir manis banget, anjir bosen lah gitu. Ya, dan itu yang dilakukan sebenarnya KFC dan McD juga ya, dengan nambah rendang. Iya, terus nasi uduk, ayam kimchi, iya, karena dan Korea lagi dan naik. ada khasnya loh. KFC pertama tidak diubah sama sekali. Sehingga Ya, tetap. USP-nya adalah melawai itu menjadi utamanya. Nah itu contoh KFC McD itu belajar bahwa USP itu mereka update terus, tidak hanya sekedar jual ayam. Dan Mereka ngikutin negara kita kan. iya ngikutin. Dan Apa? betul, itu belajar aja dari mereka, maka kita akan bisa membuat yang sama. Maksudnya sama lah, maksudnya bukan sama secara omset, tapi insya Allah bisa sukses, mepet sukses kalau kita meminimalisir kegagalan kalau kita memahami market. Iya. Jangan sok idealis. Oh, siap. Kecuali Anda punya bakat seniman, boleh idealis. Boleh. Karena pasti ada yang beli kalau seniman. Ya tapi ya rela nggak ada duit nggak sebesar yang nggak Iya, idealis ini ya. Tapi dia happy. Gitu. Tapi dia happy. Tapi kalau ente mau realistis ya siap-siap aja, harus riset terus. Harus bisa terus ya. Terus. Dan kalaupun ternyata bukan bidangnya, tadi kita bilang F&B bukan bidang lo, mungkin lo cari bidang Iya yang lain. bidang lain. Jadi walaupun tuh passion lo tuh Tirya, tetap aja lo harus pelajarin yang lain mau nggak mau ya. Gue suka makan seafood. Gue tuh suka makan hampir makanan tuh gue kayak gue nggak bisa. Dan itu walaupun itu passion lu banget, kesukaan lu banget, ya lu nggak bisa. Kayak event, gue kan suka banget buat event. Ternyata nggak bisa. Setelah gue labanya 2 kali, ruginya 2 kali, bagi gue terlalu dangerous gue maksain. Ego itu yang gue kurangin, mending gue bisnis yang resikonya kecil. Dan yang menurut lu itu paling menjanjikan untuk lu ya gitu Sekarang, ya, mau nggak mau ya. Sekarang iya. Ya kayak misalkan gue denial, jangan berkomedi lagi, gue nggak mau kerjaan gue dari komedi, ya nggak bisa. Nggak bisa lah. Gue mau nggak mau ego gue harus turunin, ya gue harus tetap ada di komedi gitu kan. Iya, karena memang ya itu kerjaan lu dan itu yang ngebuat income lu paling gede. Mau nggak mau harus Berarti berdamai. muka lu harus banyak dong. Ya memang nyatanya di dunia kayak gitu pak. Pasang muka di depan mertua, pasang muka di depan istri. Ya. Di mana tempat kamu menjadi dirimu sendiri? Ya di keluargamu harusnya. Kalau di keluargamu kamu nggak bisa menjadi dirimu sendiri itu bahaya. Iya. Kalau nggak bisa menjadi diri sendiri, mau nggak mau harus melihara banyak burung, banyak kucing supaya Damai anjing. Gue damainya sekarang tuh kan cuma main kucing, liatin Iya. kopi, sambil ngeliatin kucing. nggak mau udah. Udah ada kayak gitu, tapi ya mungkin teman-teman yang cowok suatu saat akan di posisi itu. Jadi kalau gue lihat yang umur 20 tahun berdikasan terus ada Gen X bilang, Gen Z sekarang nggak ada sopan santunnya. Ya belum tentu, halo. Mungkin kita dulu juga kayak gitu. Iya, jadi ya tadi kita bahas juga bahwa knowledge-nya orang di umur itu masih di situ, biarin aja. Nanti juga dia berkembang dengan sendirinya kok. Iya. Gen Z yang kita kadang-kadang diomongin orang zaman sekarang kan, Gen Z sekarang nggak ada ini, ya biarin aja dulu. Biarin aja dulu, santai dulu. Ya itulah dari Ntar berkembang ya. abnormal tuh sayang sih. Itu ketika di atas banget soalnya. Iya. Sudah USP, terus kehantem pandemi 2 masalahnya. Ya, dan dia menjual lokasi kan, bukan deliverynya yang dia. Iya, dia jual colokan selalu. Iya, jadi begitu pandemi nggak ada orang ini, delivery nggak jalan. Iya, jadi itu bukan salah dia juga. Mungkin saat Iya. itu trennya bagus, tapi dipaksa digital, USP-nya belum siap, ya kelar. Mau nggak mau itu Tapi ya. untung ada gacuan yang menjadi contoh bagi aku sendiri pebisnis. Wah anjing, gacuan tuh risetnya luar biasa bagiku. Oh iya, begacon ya. Makanya nanti buat yang nonton episode kali ini, ya semoga dapat sesuatu. Sekali lagi mohon
mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini dari gua dan Tirta. Gua Jangan namanya dihujat manusia, ya jangan dihujat, kita minta maaf. Tapi kalau banget ya. bisa mungkin stres. Iya kalau dihujat pun kalau kalian mau hujat kita ngerti kok, kita berdua kalau kalian tuh lagi stres, jadi ya udah nggak apa-apa. So thank you, terima kasih buat Tirta, sehat-sehat terus Tir, semoga apa yang lo lakukan ke depannya jalan, sehingga ilmu yang lu sharing hari ini bermanfaat untuk orang lain. Dan buat yang nonton, kalau ada informasi yang salah langsung komentar aja di bawah ya, apapun itu silakan aja, siapa tahu ada knowledge yang gua sama Tirta kelewat nih belum dapet. Mungkin kita berdua soto ya apa segala macam, sehingga kalian punya knowledge-nya itu kasih tahu aja supaya gua sama Tirta jadi nambah pinter. Amin. Ya. Tuh, jadi dapat informasi. Jadi kita debat yang sehat. So thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Tirta dan sampai ketemu di episode selanjutnya.